Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Crow. So, check it out. Film ini dibuka dengan suara seorang anak kecil bernama Sarah mengatakan orang-orang pernah percaya bahwa ketika seseorang meninggal, seekor burung gagak membawa jiwa mereka ke tanah orang mati. Tapi terkadang, sesuatu yang sangat buruk terjadi sehingga kesedihan yang mengerikan terbawa bersamanya dan jiwanya tidak dapat beristirahat. Lalu, terkadang gagak dapat membawa jiwa itu kembali untuk memperbaiki hal yang salah. Scene berikutnya menunjukkan pada tanggal 30 Oktober, malam para iblis di Detroit, Sersan Albrecht sedang berada di TKP kejahatan di mana seorang wanita bernama Shelley Webster telah dipukuli dan diperkosa, dan tunangannya yang merupakan anggota sebuah band bernama Eric Draven terbaring mati di jalanan setelah ditusuk, ditembak, dan dibuang dari jendela apartemennya. Tragisnya, Eric dan Shelley berencana untuk menikah keesokan harinya, yaitu pada hari Halloween. Albrecht menyuruh para petugas untuk membawa Shelley yang sekarat ke rumah sakit. Nah, di sini Albrecht bertemu dengan Sarah yang mengatakan kalau dia adalah temannya Eric dan juga Shelley. Albrecht mengatakan kalau petugas medis akan merawat mereka untuk menenangkan Sarah. Tetapi Sarah tahu kalau Albrecht telah berbohong karena Sarah yakin kalau Eric sudah mati dan Shelley juga nggak akan selamat. Sarah pun sedih dan Albrecht merangkulnya. 1 tahun kemudian, seekor burung gagak mematuk batu nisan kuburan Eric dan gak lama kemudian Eric pun terbangun dan keluar dari kuburnya. Sementara itu, sekelompok geng jalanan yang dipimpin oleh pria bernama T-Bird dan ada anggotanya yaitu Tintin, Skank, dan Funboy sedang berbuat onar dengan membakar toko dan juga mobil yang ternyata mobil itu milik Albrecht. Di sini kita bisa lihat kalau Albrecht udah dekat dengan Sarah dan juga menjadi teman dekatnya. Eric berjalan kembali ke apartemen lamanya yang udah lama nggak ditempati. Di sini dia mengalami flashback tentang pembunuhannya dan Shelley, yang setelah diingat-ingat, ternyata pembunuhan tersebut dilakukan oleh gengnya T-Bird. Setelah flashback tersebut, setiap luka di tubuh Eric sembuh. Dia lalu melukis wajahnya dan melihat burung gagak yang kemudian memandunya untuk membalaskan dendam kepada T-Bird dan gengnya. Burung gagak mulai menuntun Eric untuk menemukan Tintin. Dan setelah bertemu, Eric pun berkelahi dengan Tintin yang menggunakan pisau-pisau miliknya. Eric awalnya sempat kalah, tetapi setelah itu dengan gampang membunuh Tintin dengan cara menancapkan seluruh pisau punya Tintin sendiri ke dadanya. Eric mengambil mantel milik Tintin lalu pergi ke toko gadai milik pria bernama Gideon, tempat Tintin menggadaikan cincin pertunangan milik Shelley. Eric meminta kepada Gideon untuk mengembalikan cincinnya, tetapi Gideon menolak dan malah menembak tangannya. Nah, luka tembak di tangan Eric langsung sembuh, dan tentunya ini membuat Gideon menjadi takut. Eric meminta lokasi tempat T-Bird dan gengnya berada, yang kata Gideon mereka ada di klub tempat mereka biasa nongkrong. Di sini Eric berhasil menemukan cincin pertunangan Shelley, lalu menyuruh Gideon untuk memberitahu T-Bird dan gengnya untuk bersiap-siap karena dia akan membunuh mereka semua. Eric kemudian meledakkan toko gadai dan kemudian Gideon pun selamat. Di luar toko gadai, Albrecht yang sedang mencari-cari pelaku pembunuhan Tintin kebetulan ada di sana dan bertemu dengan Eric. Awalnya dia nggak mengenali Eric. Tetapi ketika Eric mengingatkannya, dia pun tahu. Eric lalu pergi ke klub geng T-Bird, lalu menemukan Funboy yang sedang memakai narkoba dan berskidi pap-pap dengan Darla, yaitu ibunya Sarah. Funboy yang takut akan kedatangan Eric langsung menembak tangan Eric, tapi lagi-lagi luka Eric sembuh kembali dengan cepat. Eric pun kemudian membunuh Funboy dengan gampang, lalu mengatakan kepada Darla kalau Sarah membutuhkannya karena selama ini Darla ini gak pernah menjadi seorang ibu yang baik. Setelah perkataan Eric tersebut, Darla yang ketakutan langsung sadar dan pergi. Eric kemudian mengunjungi apartemen Albrecht, menjelaskan mengapa dia di sini.
Albert lalu memberitahunya apa yang dia ketahui tentang kematian Shelley dan mengatakan kalau dia melihatnya menderita selama 30 jam sebelum meninggal di rumah sakit. Eric menyentuh Albert dan merasakan sakit yang Shelley rasakan saat di rumah sakit. Tetapi Eric pun tampaknya juga nggak kuat. Nah, dari sini Eric mengetahui kalau Albert adalah orang yang baik. Keesokan paginya, Darla memperbaiki hubungannya dengan Sarah. Lalu Sarah pun memaafkannya dan mereka berdua pun berpelukan. Malamnya Gideon pergi menemui Top Dollar, yaitu pemimpin seluruh geng di Detroit. Di sini Gideon memperingatkannya tentang Eric, tetapi setelah memperingatkannya, Gideon malah dibunuh. Di sisi lain, Sarah yang dituntun oleh burung gagak milik Eric pergi ke apartemen Eric dan mengatakan kepadanya kalau dia merindukannya dan Shelley. Eric lalu bilang walaupun mereka tidak bisa berteman lagi, dia masih peduli kepada Sarah. Di malam yang sama, saat T-Bird dan Skank berhenti di toko untuk mengambil persediaan, Eric datang dan menculik T-Bird. Skank yang melihat penculikan tersebut mengikuti Eric dan menyaksikan Eric membunuh T-Bird. Skank pun kemudian ketakutan, lalu kabur dan menemui Top Dollar. Top Dollar dan kekasihnya yang sekaligus adik tirinya bernama Mika telah mengetahui tindakan Eric melalui berbagai laporan dari para saksi. Hal ini membuat Top Dollar mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya untuk merubah rencananya dalam tindakan jahat yang akan mereka lakukan di malam para iblis. Namun, Eric tiba-tiba datang ke pertemuan tersebut untuk mencari Skank, dan di sini terjadilah baku tembak. Nah, baku tembak ini menyebabkan hampir semua orang yang hadir termasuk Skank terbunuh. Tetapi Top Dollar, Mika, dan Grange, tangan kanan Top Dollar, berhasil melarikan diri. Menganggap tugasnya udah selesai karena udah membunuh geng T-Bird, Eric kembali ke kuburan dan juga mengunjungi kuburan milik Shelley. Sarah pun kemudian datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Eric, dan Eric memberinya cincin pertunangan Shelley yang kemudian dijadikan kalung. Sarah pergi dari kuburan, tapi dia kemudian diculik oleh Grange yang membawanya ke gereja tempat Top Dollar dan Mika telah menunggu. Melalui burung gagak, Eric mengetahui kalau Sarah diculik dan pergi untuk menyelamatkannya. Tetapi saat sampai dekat gereja, burung gagak milik Eric ditembak, dan ternyata ini pun membuat Eric menjadi lemah. Karena itu, Top Dollar mampu menembak dan juga menghajar Eric. Nah, Albert tiba di gereja untuk memberikan penghormatan kepada Eric. Gak butuh waktu lama, dia menyadari tentang apa yang sedang terjadi, lalu membantu Eric yang sedang terluka. Sementara itu, Mika meraih burung gagak yang terluka, berniat untuk mengambil kekuatan mistisnya. Top Dollar pun akhirnya mendapatkan Sarah dan membawanya ke menara lonceng di atas. Sementara itu, Albert berhasil membunuh Grange, tetapi dirinya sendiri juga terluka. Di sisi lain, burung gagak pun lolos dari cengkeraman Mika, lalu mematuk matanya dan membuat Mika terjatuh dari tangga dan mati. Saat Albert terluka, Eric naik ke atap di mana Top Dollar telah menahan Sarah. Di sini Top Dollar dan Eric pun berantem, dan karena melihat Sarah menangis, Eric nggak fokus sehingga Top Dollar bisa menusuknya. Top Dollar kemudian mengakui kalau dialah yang bertanggung jawab atas kematiannya dan Shelley, karena katanya semua kejahatan yang ada di kota pasti atas suruhan dia. Tetapi sebelum Top Dollar bisa membunuh Eric, Eric lebih dulu memberi Top Dollar rasa sakit Shelley selama 30 jam yang dia serap dari Albert. Rasa sakitnya pun membuat Top Dollar jatuh dari ketinggian dan mati. Gak lama kemudian, Sarah menemani Albert ke rumah sakit, dan Eric bertemu kembali dengan Rose Shelley di kuburan mereka. Nah, beberapa lama kemudian Sarah mengunjungi kuburan Eric lagi, dan di sini burung gagak membawa cincin Shelley yang hilang saat Sarah diculik, kemudian menjatuhkan cincin tersebut ke tangan Sarah.
lalu terbang melintasi kota. Sarah kemudian mengatakan kalau meskipun bangunan terbakar dan orang-orang meninggal, cinta sejati itu selamanya. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Crow. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.